Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Alwi Abdul Muta'al dengan NIM 17021010128. Saya dari Universitas Jember, khususnya yaitu program studi pendidikan matematika. Di sini saya akan membahas video pembelajaran matematika dengan topik persamaan dan pertidaksamaan kuadrat. Oke, lanjut ke video. Oke, persamaan dan pertidaksamaan kuadrat. Saya harap siswa-siswa nanti sesudah nonton video ini dapat menentukan akar-akar persamaan dan pertidaksamaan kuadrat, dan juga dapat menentukan himpunan penyelesaian persamaan dan pertidaksamaan kuadrat. Dan yang terakhir, dapat menggunakan rumus jumlah hasil kali akar-akar persamaan dan pertidaksamaan kuadrat. Oke, sekarang yang akan kita bahas terlebih dahulu yaitu persamaan kuadrat. Apa sih definisi dari persamaan kuadrat? Ada yang tahu? Nah, ya, persamaan kuadrat merupakan suatu persamaan di mana pangkat tertinggi dari variabelnya yaitu adalah 2. Oke? Dan mempunyai bentuk umum persamaan kuadrat yaitu ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Tetapi a tidak sama dengan 0. Oke? Contoh, x kuadrat min 2x min 8 sama dengan 0. Jadi a nya itu sama dengan 1, b nya itu sama dengan negatif 2, dan c nya sama dengan negatif 8. Oke? Menyelesaikan persamaan kuadrat memiliki 3 cara. Yang pertama itu memfaktorkan, yang kedua melengkapkan kuadrat sempurna, yang ketiga rumus kuadrat. Kita akan bahas satu persatu. Nah, untuk cara pertama yaitu mencari akar-akar persamaan kuadrat dengan memfaktorkan. Ada 2 syarat yang harus diperhatikan dalam mencari persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Yang pertama, hasil dari kali merupakan sama dengan A kali C, kemudian hasil dari penjumlahan sama dengan B. Jadi agar lebih mudah kita ke contoh. Contoh, tentukan akar-akar persamaan kuadrat dari x kuadrat negatif 2x negatif 8 sama dengan 0. Ingat bahwasanya tadi A sama dengan 1, B sama dengan negatif 2, C sama dengan negatif 8. Jawab. X kuadrat negatif 2x negatif 8 sama dengan 0. Jadi akar-akar persamaannya yaitu x negatif 4 dan x plus 2. Kok bisa? Jadi kita lihat 1 kali negatif 8 sama dengan negatif 8, dan negatif 4 kali 2 sama dengan negatif 8. Jadi sudah terpenuhi 1, 2 plus atas penjumlahan. Jadi untuk negatif 4 plus 2 sama dengan negatif 2. Nah, di B kan negatif 2, jadi terpenuhi. Jadi jawabannya untuk X sama dengan 4 dan atau X sama dengan negatif 2. Jadi akar-akarnya adalah 4 atau negatif 2. Oke. Cara yang kedua, mencari akar-akar persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat. Ada 3 langkah dalam mengerjakan cara ini. Yang pertama, pastikan koefisien x kuadrat adalah 1. Bila belum 1, maka rubahlah menjadi 1. Rubahlah sedemikian hingga menjadi 1. Yang kedua, tambahkan ruas kiri dan
kanan dengan setengah koefisien dari X, kemudian kuadratkan. Yang ketiga, buatlah ruas kiri menjadi bentuk kuadrat sempurna, sedangkan ruas kanan disederhanakan. Oke, jadi kita ke contoh. Tentukan akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat negatif 2X negatif 8 sama dengan 0. Mas, soalnya itu sama. Ya, sengaja saya buat sama agar kita tahu mana bedanya dan bagaimana pengerjaannya, kemudian cara mana yang gampang atau enak dikerjakan. Jadi kita sekarang ini ke cara yang kedua. Lanjut, jawab. Untuk X kuadrat negatif 2X negatif 8 sama dengan 0. Jadi 8-nya kita pindah ruaskan dulu ke kanan. Jadi X kuadrat negatif 2X sama dengan 8. Kemudian untuk ruas kiri dan kanan dengan setengah koefisien dari X, kemudian kuadratkan. Jadi X kuadrat negatif 2X plus setengah kali negatif 2 kuadrat plus 8 plus setengah kali negatif 2 kuadrat. Hasilnya yaitu X negatif 1 kuadrat sama dengan 9. Kok bisa gitu? Karena setengah kali negatif 2 kuadrat sama dengan 1. Kemudian buatlah ruas kiri menjadi bentuk kuadrat sempurna, sedangkan ruas kanan disederhanakan. Nah, jadi hasilnya yaitu X negatif 1 plus minus 3. Jadi kita pisah. Untuk yang plus, jadi X sama dengan 1 plus 3, atau negatifnya X sama dengan 1 negatif 3. Jadi hasil akar-akar kuadrat dari cara ini yaitu X4 atau X sama dengan negatif 2. Gampang kan? Oke, sekarang ke cara yang ketiga, yaitu mencari akar-akar persamaan kuadrat dengan rumus kuadrat atau yang dikenal dengan rumus kuadrat ABC. Nah, untuk rumusnya itu sendiri yaitu X1, 2 sama dengan negatif B plus minus akar B kuadrat negatif 4 kali AC per 2 kali A. Untuk lengkapnya kita ke contoh. Contoh, tentukan akar-akar persamaan kuadrat dari X kuadrat negatif 2 negatif 8 sama dengan 0. Mas, soalnya kok sama? Ya kan, sudah saya bilang tadi, kita samakan soalnya dan beda caranya. Apakah jawabannya itu akan sama atau berbeda? Seperti itu. Kita akan membandingkan cara mana yang gampang untuk dikerjakan. Jawab. Untuk X kuadrat negatif 2X negatif 8 sama dengan 0. Jadi kita kayak tadi, kita definisikan dulu. A nya itu sama dengan 1, B nya sama dengan negatif 2, dan C nya negatif 8. Dengan rumus kuadrat kita akan memperoleh sebagai berikut. Nah, jadi persamaannya yang tadi kita masukkan ke rumus kuadrat. Jadi seperti berikut. X1,2 menjadi negatif 2 plus minus akar negatif 2 kuadrat negatif 4 kali 1 kali negatif 8 per 2 kali 1. Kemudian negatif kali negatif jadi 2 plus minus akar 4 plus 32 per 2. Kemudian 2 plus minus 4 kali 32 sama dengan 36. Jadi 2 plus akar plus minus akar 36 per 2. Kita perhatikan akar 36 berapa? 6. Jadi 2 plus minus 6
per 8. Maka kita keluarkan plus minusnya. Jadi 2 untuk yang X pertama, 2 plus 6 per 2. Untuk X yang kedua, 2 negatif 6 per 2. Berapa hasilnya untuk untuk 2 plus 6 per 2, yaitu 4. Kemudian untuk 2 negatif 6 per 2 sama dengan negatif 2. Jadi akar persamaannya yaitu 4 negatif 2. Nah, sekarang menurut adik-adik, dari ketiga cara tersebut, cara mana yang gampang? Oke. Kalau begitu, terserah adik-adik mau menggunakan cara yang mana. Segampang mungkin, semenarik mungkin, semudah mungkin. Jangan dibuat susah, oke? Nah, sekarang kita pembahasan yang selanjutnya, pertidaksamaan kuadrat. Dalam pertidaksamaan kuadrat memiliki beberapa langkah. Yang pertama, tentukan batas-batasnya dengan mengubah ke dalam persamaan kuadrat. Yang kedua, buatlah garis bilangan dan masukkan batas yang diperoleh jika ada dengan batas yang kecil di sebelah kiri. Kemudian uji titik pada masing-masing daerah. Dan terakhir, tentukan HP-nya, yaitu himpunan penyelesaiannya. Kita ke contoh. Tentukan himpunan penyelesaian dari X kuadrat negatif 2X negatif 8 lebih besar sama dengan 0. Nah, itu yang membedakan persamaan dan pertidaksamaan. Kita jawab, batas X kuadrat negatif 2X negatif 8 sama dengan 0. Jadi akar-akarnya tadi kan kita sudah tahu. Jadi negatif 4 dan plus 2. Kenapa? Karena dikalikan itu kan A kali C nya kan negatif 4 sama negatif plus 2 kan negatif 8. Jadi kita tulis saja X negatif 4 sama X plus 2 sama dengan 0. Jadi akar-akarnya itu jadi X sama dengan 4 atau X sama dengan negatif 2. Kita buat garis. Jadi kita lihat yang 4 ke kanan. Kita lihat 4 yang ke kanan. Nah, udah dilihat cara menentukan positif dan negatifnya. Apabila lebih besar sama dengan 0, maka 4 kan itu sama dengan positif. Kak, gimana sih cara ngasih tahu kok yang di kiri itu negatif 2 sama yang kanan plus 4? Gampang, kan itu sesuai dengan garis bilangan. Yang paling kecil sebelah kiri, yang besar kanan, seperti itu. Jadi kita tulis 4 sebelah kanan. Kemudian kita lihat tandanya. Tadi kan tandanya itu lebih besar sama dengan 0. Kita taruh plus, sebelah kirinya negatif dan sebelah kirinya lagi adalah positif. Kesimpulannya, karena yang diminta itu lebih besar sama dengan 0, maka yang memenuhi adalah yang bertanda positif. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah X lebih kecil sama dengan negatif 2 atau X lebih besar sama dengan 4. Mungkin itu yang bisa saya bahas untuk pertemuan pembelajaran video kali ini. Apabila ada kurang atau salahnya, saya mohon maaf. Ya, sekarang adik-adik yang saya beri tugas agar adik-adik bisa tahu kemampuan adik-adik atau saya tahu kemampuan adik-adik sudah paham atau belum dalam
materi ini. Soalnya itu saya beri 4 nomor, yang 2 persamaan kuadrat dan yang 2 lagi pertidaksamaan kuadrat. Nah, untuk pengumpulannya itu 1 hari setelah video ini tayang. Oke, untuk lebih jelasnya nanti akan saya kasih tahu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Tetap semangat dalam belajar, tetap produktif, dan di rumah saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.